Wiku yang mangungku Brahmana ya mamuja wayang aku miraga sukma ya miraga sukma iya, inilah menurut cerita adanya di Padepokan Ranuso Kalima. Wiku Darona selaku pimpinan Padepokan sekaligus guru besar Padepokan. Dia ada putranya Bang Aswatama, juga yang kedua Citrayuda, perwakilan dari pemerintah negara Astina yang sedang mengadakan musyawarah hubungan niat Wiku Darona yang ingin mempersunting Kuntinali Brata. Bersuara Wiku Darona. Kata girang bener malam ini mah paman. Hah? Dari apa sebab yang dicita-cita, yang dikepengen pada Wiku Darona dari masih muda, sekarang hampir terlaksana geningan. Mana musim hujan, mana pengantin baru. Biar katanya udah tua juga yang namanya masih baru malah. Paman udah siap-siap tiap hari paman teh mesen akar pinang. Tuh. Yang pertama ini teh anak Wiku Darona si Aswatama. Anak satu-satunya ini teman. Gelarnya juga depannya S, belakangnya R, ujungnya M. S campur. Saking gelarnya yang kebanyakan itu teh. Sebab apa? Gelar Aswatama banyak. Sebab yang namanya anak mah kalau kita kasih banda, baik kalau dia bisa ngebawanya, coba kalau nggak bisa ngebawanya. Panjang namanya harta mah jangan lagi sedikit, banyak juga kalau nggak bisa ngebawanya kuatnya dihabis. Tapi kalau anak kita kasih ilmu, kita suruh belajar pendidikan yang tinggi, salah masa tuanya, masa depannya akan jadi cerah. Ini juga bangsa 2 bulan lagi mau pindah ke California, mau sekolah. Lah anak orang kaya teh atuh buat apaan banda kalau bukan ngasih pendidikan ke anak? Ya asal gitu kayak ngambil jurusan dagang. Tuh. Ngambil jurusan Blok M Cilincing. Anak ama Aswatama sehat jang. Tuh ngomong yang ngegerem dulu supaya serem. Beda orang mah kalau yang pendidikannya tinggi mah baru ngegerem juga udah angker. Karena doa dari Rama keadaan Aswatama sehat, tak kurang suatu apapun Rama. Syukur. Citrayuda, ini murid paman nih Citrayuda sekaligus perwakilan pemerintahan negara Astina. Sebab Citrayuda malam ini mau dijadiin saksi. Sehat? Ya seperti halnya Kakang Aswatama, keadaan Citrayuda sehat, tak kurang suatu apapun Rama Wiku. Syukur.
Sehat adalah nikmat yang tak ternilai harganya, yang patut kita syukurin di hadapan yang maha kuasa. Dari apa sebab? Biar dunia kita banyak, pangkat kita tinggi, duit kita banyak, kalau kagak sehat mau buat apaan? Apalagi bini cakep, kita kagak sehat. Tiba ngenes aja, apalagi kalau bini habis mandi memakai anduk doang aja. Kalau kita kagak sehat, coba makanya nikmat sehat adalah nikmat yang tak ternilai harganya. Patut kita syukuri pada Yang Maha Kuasa. Dengan apa? Bersyukur pada Yang Maha Kuasa, menjalankan segala perintah-perintahnya, menjauhi segala larangan-larangannya. Mau ngapain lagi atuh hidup mah kalau kita nggak campurin ibadah. Kalau umur kita panjang, coba kalau umur kita pendek. Ini ge paman kalau emang boleh mah tahun depan mau berangkat. Saking sadar-sadarnya paman, gak ada aja orang-orang yang sholat Jumat dari hari Kamis udah datang. Paman mah sholat Jumat dari hari Kamis sore udah datang. Baningku tekun itu. Supaya apa? Supaya pahalanya banyakan. Mau ngapain lagi? Apaan umur mangga tua nggak muda, kalau udah waktunya diambil sama Yang Maha Kuasa mah apa boleh kita nolak? Kullu nafsin daikatul maut. Setiap yang hidup pasti bakal mati. Itu teh udah diajarin sama Gusti Yang Maha Kuasa. Masa kita kudu lupa? Tuh. Ya terima kasih atas nasihat Rama. Juga tentu makanya anak dipanggil pada diri Rama. Kira-kira apa yang ingin Rama sampaikan, jangan lagi sifatnya di siang hari, di malam hari. Aswatama siap menjalankan perintah Ramawi Kudarona. Tuh anak mah kalau pendidikannya tinggi mau omongannya gak enak. Jadi sebenarnya begini Nung, pertama atuh orang tua terasa kangen ke anak, pan kita jarang ngumpul kayak gini. Yang kedua, Rama punya cita-cita. Sebab apa? Sebab anak teh dari masih kecil sampai sekarang hampir mau 25 tahun nggak diurusin sama emak. Dia mapan dari baru lahir, kalau bahasa Inggris bilang mah dari baru bekeprot udah ditinggal sama emaknya. Bukan man, bukan. Saking apa Rama nggak kawin lagi, nggak berumah tangga lagi, bukan nggak ada yang mau, banyak yang mau. Panjaman sekarang mah biar Rama udah tua kayak gini juga karena emang duit mah nggak kekurang-kurang atuh iku darona teh atuh. Di bank mana juga punya ATM. Kemarin baru hilang tuh. Di bank yang 1 2 M. Nggak apa-apa ada duit banyak teh atuh. Tuh saman mah katanya 2 M 2 ember. 2 miliar goblok. 2 ember. Jadi maksud Ramawiku, Rama teh mau kawin lagi ja. Itu juga kalau anak setuju. Kalau anak nggak setuju mah daripada anak Rama nanti belangsak mah nggak bahagia. Dia buat apaan Rama bahagia di atas penderitaan anak? Ya man. Jadi Rama teh pengen berumah tangga lagi, orang mana yang Rama suka, orang mana yang Rama cinta. Jangan lagi sifatnya di siang hari, di malam hari. Aswatama yang datang, Aswatama yang lamar itu calon istri dari Ramawiku. Cocok, 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 cocok.
Nih anak man yang begini. Ada pengertian, ini lagi dia tahu apa sekarang musim hujan. Tuh. Maaf Ramawiku. Ada apa? Kalau kata saya mah daripada kita nyari bini udah dasaran udah tua, anak kita udah punya dong ngapain punya bini ku repot-repot. Punya bini pakai segala repot. Si goblok. Ya kalau kata tukang bonang teh mah daripada kita miara kambing mendingan beli sate. Dasaran duit kita banyak ini apa yang namanya perempuan mah jangan lagi sifatnya perempuan luar, perempuan yang di rumah juga kalau kita nggak punya duit melayani semau-maunya apa. Apalagi lagi kena covid begini udah 8 bulan nggak nabu-nabu. Asal kita pegang udah dikewatin. Asal kita tanya bener-bener jawabnya bari ngogontak ongko melotot ongko. Tapi biar kata komplit kok bunting mulu tuh bini. Ya bis nggak ada gawean lain itu aja yang dicocolin bagian marah ya marah. Tuh. Maksud sampean apa sebabnya tadi saya bilang mendingan kita beli sate daripada kita miara kambing. Umpama kita lagi banyak duit pengen makan sate di Indramayu kali daging rada tebal beli di Indramayu. Kali bumbunya kacangnya yang rada kentelan dari Kerawang beli sate di Kerawang. Lagi di belakang itu asal mau tuh. Tinggal sate yang mana kita pilih. Jauh si goblok guru lagi disuruh begitu. Guru juga manusia. Udah. Kira-kira anak setuju? Yang penting merama bahagia, saya udah bahagia. Orang mana yang Rama suka, orang mana yang Rama cinta. Namanya Kuntin Ali Brata, Jang. Emaknya Pandu Dewanata. Waduh. Kuntin Ali Brata anaknya udah 5. Sekarang yang namanya janda, kalau anaknya udah 5, remnya udah langka berarti. Lo 5 kali turun mesin. Si goblok. Itu mah bikinan yang maha kuasa goblok biar anak 10 kayak begitu-gitu juga. Citra Yuda mau kalau udah ngomong teh kayak nggak kerasa diri sampean. Kapan kira-kira kita berangkat ke negara Amarta Ramawiku? Hari ini. Besok mapan kita udah pindah ke Ciranjang. Tuh. Mas juga udah Rama siapin biar katanya janda juga karena emang bukan janda sembarangan bekas bininya raja. Rama siapin khusus cincinnya aja 1 kilo. Tuh cincin ini pakai di jiji. Tuh. Rama bikinin khusus gelangnya 5 kilo. 5 kilo. Pakai di tangan. Kalung buat Kuntin Ali Brata si cantik 15 kilo. Di jumlah sama tadi tuh. Jadi cincin, gelang sama kalung jumlah jambleh ada 21 kilo. Cuman yang 2 kilo lagi busuk. Tuh. Lah ilok emas ada yang busuk. Ya ilah paman kemana-mana geng namanya emas mah geram pakainya. Geram ge kalau rakyat kecil, kalau pejabat negara Astina mah paling kecil emasnya 1 kilo. Iya dah, bener percaya dah saya. Jangan disamain sama bininya sama nanti bang make anting-anting 1/2 gram ge dijual buat setoran motor. Iya, apalagi sekarang mah biar ada potongan mau nagih mulu kolektor. Udah sekarang bininya nggak make anting-anting pinter dia juga jangan sampai malu sama tetangga bininya yang nggak biasanya pakai jiblab. Iya, ngaji namanya itu. Bukannya ustazah, bukannya rajin ngaji itu teh ngilangin kuping yang udah nggak ada isinya. Iya.
Pinter dia juga yang bekas anting-anting, jangan sampai kuping bininya rapet, dipakein benang. Udah kayak bayi. Pakai benang, mana benangnya merah, orangnya hitam. Dari sananya mah jangan sampai rapet. Dia beliin yang gak kuat. Nabunya jarang banget. Rama jadi apa aja yang diomongin. Baik, kalau gitu siap Aswatama berangkat ke istana negara Amarta di hadapan Arjuna maupun para Pandawa 5. Segera Jang, bantu Aswatama atur pasukan, takut nanti ada gangguan di perjalanan. Siap Kakang. Soal keamanan serahkan pada Citrayuda, gak bakal ada gangguan lamaran Ramawiku. Terima kasih Atuh Citrayuda. Saya tunggu di luar Kakang. Mudah-mudahan diterima lamaran Ramawiku. Ini mah udah diterima, udah tinggal matangnya aja anak. Baik Rama, terima kasih. Nyai Kunti Nalibrata ini sayang. Bajabalat negara Astinapurwa para Kurawa kumpul. Citra reseksi bangsa golongan cincin kumpul. Siapkan keris, tombak, panah, golok, celurit, pisau. Siapa yang nyuruh bawa termos? Ini lagi perang masa bawa termos. Buat apaan termos? Waduh, tiba ngopi mulu ngopi. Ayo langsung kita menuju ke istana negara Amarta. Kita adakan pesta 7 hari 7 malam. Apabila Ramawiku benar-benar diterima pada Ibu Kunti Nalibrata, sendiri masih cari masih ngeling barapeting gadengan, masih ngeling barapeting. Ya mudah-mudahan ini teh perkawinan Ramawiku nggak ada halangan zaman. Ulah kajojonan teuing. Kono jauh sok tiba suka teuing lamun apa lagi suka teuing lamun apa lagi. Ayo kumpul. Jadi orang mau kumpul. Maju. Orang mau maju. Jalan. Berangkatnya para Kurawa yang tujuannya mau ngelamar Kunti Nalibrata belum diceritakan sampai. Kita ceritakan di Tegal Karangtumaritis.
Dawala atau disebut juga si Udel. Juga ada yang bilang Petruk sama sedang tergila-gila pada Kunti Nalibrata. Ya inilah Tegal Karang Tumaritis Dawala bakal menyampaikan niatnya ngelamar Kunti Nalibrata. Jang. Wah Semar ini teh Jang. Mana anak wa Cepot Dawala Nalagareng suruh kumpul Jang. Pot dipanggil Pot sama bapak. Aya naon gitu. Jangan aya naon dipanggil sama bapak kita samperin aja tuh dulu. Kang Udel. Ada apa Reng? Dipanggil sama bapak. Gua lagi benci banget ngelihat bapak Reng. Jadi ya orang tua teh gak ada pengertian sama sekali. Orang mah anak tanya, anak ngelamun mulu. Iya, ini mau ditanya mana habis dapat gusuran tol. Kena 1/2 meter apa? Kumpul Jang, kumpul. Kursi si gunung mipir pasir nolong kau. Udah dibilangin man. Udah. Buru atau kumpul jangkung. Tegal Karwana lama Desa Karang Tumariti. Saya Cepot, bapak aya naon? Duduk dulu Jang, duduk. Waduh moga anu matu Pak, maafin saya Pak, nggak jadi persoalan. Duduk dulu anak, duduk. Pot, punya entok udah netes telurnya? Tajan gini. Memilik mah kalau yang kecil tiba entok kuat ngerem satu-satunya itu telur. Kalau banyak cuma 2. Pemandian mari bayar nu aya di kota Bandung, nu aya di kota Bandung. Kedilan nomor dike Semar kuncung dan nanulu. Semar kuncung ya gegelar ning ngalap. Wayang aku Miraga Sukma, ya Miraga Sukma.
Rasa senang, rasa bangga, ini teman biar punya anak potongan kayak gini juga. Dari apa sebab ada rasa senang, rasa bangga? Dan sebab jangan lagi sifatnya dibawa kaya, dibawa senang, dibawa belangsak, nggak kelihatan orang belangsak. Kagak keciri dia mah. Gitunya yang namanya hidup anak, bisa dibilang senang, bisa dibilang bahagia kalau kita bersyukur dengan apa yang kita punya. Jangan lagi nggak punya, kalaupun kita punya apa-apa juga, ini punya, itu punya, ono punya. Kalau nggak bersyukur mah masih kurang aja kurang. Karena sifat manusia hidup di alam dunia memang begitu. Semakin banyak harta kita, semakin banyak yang kita pengen. Udah kuat nggak tidur pertama atau takut banda ada yang ngambil. Yang kedua udah punya ini pengennya mau onoh juga punya kita. Dah hidup mah apa tuh? Hidup mati bang ninggal nungguin mati. Jangan lagi harta yang sedikit, banyak juga harta kita mual ke bawah mati. Mati bang kain putih selembar juga dan nggak ada pinggirnya acan-acan. Jaman. Hah? Cepot. Ini yang paling depan anak bapak yang pertama. Yang kedua yang pakai pet. Yang pakai tudung. Si Gareng yang lagunya sebakul. Ama ngagul teh ngagul aja ngagul nggak punya apa-apa juga. Yang ketiga si Udel. Ada yang bilang dawala. Kalau di Jawa mah dipanggil juga si Petruk. Yang paling belakang. Bagaimana keadaan anak bapak Cepot? Sehat? Karena doa dari bapak abdi sehat, bapak kitu aya naon. Kek. Gareng? Gak sehat apaan? Ya bapak bilang anak bapak jangan lagi dibawa senang, dibawa kaya, dibawa miskin juga. Nggak kelihatan miskin, nggak kelihatan susah. Kata siapa? Orang mah pak kalau emang miskin jangan lagi sifatnya di dunia. Jangan lagi sifatnya di akhirat. Di dunia dia udah disiksa. Coba. Bisa dibilang di dunia udah diseksa, bagaimana nggak mau diseksa? Coba orang miskin, sekarang yang kaya memakai mobil, kita yang miskin pakai sepeda. Mana ngutik ongko? Kalau kagak hujan, coba kalau hujan. Sekarang orang miskin pak, di depan perempuan, jangan lagi sifatnya istilahnya kita nggak godain. Kalaupun kita godain juga itu perempuan layanin kita najis. Sebab apa? Ketimbang orang miskin dilayanin. Coba kalau kita kaya sama pak, jangan lagi sifatnya yang lain. Ibu sinden aja ngeliat kita udah melotot hijau. Tuh, baru kelihatan bajunya, belum kelihatan mukanya. Yang namanya orang susah mah pak ngaji ini bentaran. Kalau emang mati. Sebab apa? Yang ngajiin dia takut. Takut keisengan, takut nggak ada yang bayar. Iya. Giliran yang kaya aja ngajiin ditegesin. Sebab apa? Ini mah pengalaman panjak. Panjak itu yang namanya saman itu ngajinya pinter. Kalau lagi nggak nabu-nabu, dia mah kadang-kadang kalau ada yang mati girang. Sebab apa? Nah, dapat order nih. Tuh. Iya.
Nih kayak sekarang nih, ada suasana COVID kayak gini nih, kopi 19. Doanya udah nggak bagus-bagus udah. Aduh, mana udah sebulan nggak ada yang mati. Mana motor udah waktunya setoran. Tuh, doanya ngan tetangga suruh mati. Karena emang doanya orang suruh mati, akhirnya kemarin mah mertuanya yang mati. Makanya doa mah kudu yang baik-baik. Jangan punya doa yang buruk-buruk. Si Udel bisa aja. Anak bapak dawala. Udah seminggu ini bapak liatin ngan ngelamun aja ngelamun. Ngan bengong aja bengong, kadang-kadang kalau lagi bengong bapak samperin ke dalam terus keluar. Di luar lagi melohok bapak samperin pergi ke dalam. Kayak sama orang tua benci, kayak sama orang tua nggak suka, itu ada apa? Coba. Jangan lagi sifatnya ada, nggak ada juga kalau buat anak mah diada-adain. Yang penting anak terus terang ke orang tua. Bener Pak? Swear ini mah swear. Aki-aki pakai ngomong swear. Ngomong aja Kang Udel. Jadi sebenarnya begini Bapak. Maju. Saya kalau ngomong jangan lagi sama Pak Bambang, sama Pak Agus, Ketua Pepadi Bekasi Timur. Ngomong begini gitu, saya kadang-kadang suka grogi. Kemarin saya kongko sama Pak RT grogi, saking groginya apem 2 piring, kuat nggak ada sisanya pisan. Bukan grogi itu melapar goblok. Maju anak maju. Jadi begini Bapak, sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya sama orang tua. Karena apa? Jangan lagi masih kecil udah gede kayak gini saya belum nyenangin orang tua. Lihat anak senang juga orang tua mah senang. Itu ada apa? Coba. Jadi begini Pak, saya ngarepin Bapak nanya sama saya, Bapak enggak nanya. Iya pengen saya mah. Bapak nanya sama saya, Del, itu emang apa lu ngelamun aja? Apaan ini lagi ditanyain? Ada apa, Jang? Kang Udel mah ini banyak ngelamun gara-gara HP-nya LCD-nya pecah. Ya orang ambeknya gede sih. Tibang HP nggak kena dipegang, dibabetin. Bukan soal HP, reng. Lah itu ngelamun. Lu dengerin aja dulu dengerin. Tuh. Jadi begini Bapak. Siang terbayang-bayang. Malam keimpi-impi. Bener kata orang-orang kalau lagi jatuh cinta mah begini rasanya. Berjuta rasanya. Aku diam, aku benci, aku marah, amoy, rasanya. Nyanyi, jangan nyanyi. Asik. Kata si Saman medangdut kali. Pantes kata lagu LP Sukaisi. Kalau lagi kita demen orang mah jangan lagi sifatnya deket jauh masih kita samperin. Jangan lagi penter hujan pengennya mah kita ketemu juga. Walau jalan di atas kuburan, rasa takut dihilangkan. Asal jalan berduaan. Udah atuh jangan nyanyi.
malam minggu aku pergi ke bioskop berduaan sama pacar jalan kaki. Dasar apes pulang-pulang nginjek gituan. Dereng op. Aya wae dulur teh gini. Iya teh keur pusing. Dulur maneh teh keur pusing eta teh. Ulah numbang, nembang kali goblok. Saya teh lagi jatuh cinta, Bapak. Kemarin saya habis tukar nomor. Iya. Saking cintanya dia sama saya, Pak, apa rokok saya dibeliin. Emang tahu saya susah. Orang menggedean kalau lagi demen manggala laki nggak perempuan ke royal. Kemarin masih dibeliin bakso cuangki apa 3.000. Emang kesukaan saya pencuangki sama cilok. Orang mana yang anak suka pakai segala punya demenan. Lah saya ge normal, Pak. Malah mas saya udah seia sekata terbentuk dalam satu ikatan cinta. Kayak si Al sama si Rompit. Ah si goblok. Si Al mah bukan timpalan ya, wah. Nadine kali. Yang namanya orang tua mah kalau emang anak udah ada jodohnya, udah ada yang disuka, udah ada yang dicinta, yang penting mah asal sederajat, yang penting mah asal sama-sama suka. Sebab apa? Sebab zaman sekarang mah susah nyari perempuan yang seati. Kalau anak pengen tahu yang namanya perempuan ada 3 golongan. Golongan apa, Pak? Pertama atuh golongan perempuan sejati. Kedua perempuan kunti. Yang ketiga perempuan pedati. Oh jadi perempuan teh ada 3 golongan. Ada 3 golongan. Kalau perempuan pedati kalau bahasa kita, bahasa Inggrisnya mah gerobak. Roda. Jangan lagi sifatnya yang muatan yang bagus, apa sebau-baunya sampah. Kalau yang namanya roda mah ditarik terus, yang penting mah ada duitnya. Yang penting mah bayar. Begitu juga perempuan pedati, boro-boro sifatnya lelaki muda tua dilayanin. Jangan lagi sifatnya lelaki yang sehat, sakit masih dilayanin. Jangan lagi yang cakep jelek dilayanin, yang penting mah duitnya ada. Ntar duitnya udah kagak ada mah, apalagi mobilnya udah kejual mah breng ditinggal. Itu kalau perempuan pedati. Kalau perempuan kunti kalau bahasa kita mah bangsa golongan jin, setan, tuh kuntilanak. Namanya kuntilanak, namanya jin, setan, genderuwo. Selagi dia suka mau ada duitnya kayak mau kagak dilayanin. Ntar aja kalau udah ada saingannya yang dia suka, dia cinta, ditinggal kita.
Yang penting mah dia suka, yang penting mah dia cinta. Nggak ada pandang duit, nggak. Mau nyawer, mau kagak dilayanin terus. Kalau perempuan sejati, nah, yang disebut perempuan sejati, susah, senang, cakep, jelek, tua, muda, sehat, sakit. Karena emang dia cinta, dia suka dari muda sampai tua. Cuma maut yang bisa memisahkan. Penjaman sekarang mati bang gara-gara loyo ditinggal pergi. Tiba gara-gara nggak punya duit breng ditinggal. Kalau kata saya mah ini perempuan sejati pak. Perempuan yang benar-benar langka tandingannya dah demenan saya mah. Iya emang kalau lagi demen mah jeleknya nggak kelihatan. Orang mah Kang Udel, kalau yang namanya lagi cinta jangan, kata orang nih jangan demen ke situ. Sebab apa? Maaf, matanya jereng. Kata kita yang demen ngelirik. Lepantes kongko sama kita matanya kemana tahu. Ya karena emang cinta. Love is blind, cinta itu buta. Dah. Kata orang jangan demen ke situ sebab kakinya impur. Jalannya pincang. Kata kita yang demen goyang. Lepantes nyeduh kopi segelas juga nyampe di depan kita mau tinggal gedohnya doang. Sebab pada keplok. Bukannya goyang, kakinya pincang. Tuh. Kalau demen memang susah. Ada yang ngajarin jangan demen ke situ, itu teh perempuan potongan apaan, potongan kulkas 2 pintu. Pakaiannya gak ada yang urup. Kata kita yang demen langsing. Langsing apaan kalau diboncengin motor kempes mulu. Tuh. Cinta. Cinta membuat kita buta. Kalau cinta jangan dirasa-rasa. Udah op. Anak bapak mah begitu man kalau udah kumpul teh. Ngomong serius sama bercanda, udah banyakan bercanda. Bener itu mah orang susah kok kagak ngerasa susah, bener dah. Ya taruh kita mikirin banda ya emang segini adanya. Hidup kita bawa enjoy aja coy. Kita bawa nyantai aja. Biasa-biasa saja. Biar katanya dari Pemda belum dibayar. Iya. Nabuh sih ada yang habis nabuh utang banyak. Acara satu-satunya. Udah. Jadi yang disuka, yang dicinta sama si Udel teh orang mana? Kang Udel emang masih pacaran itu yang sama orang bule. Lah si Minah. Yang rambutnya keriting. Udah gitu orangnya hitam, rambutnya dibule-bulein. Iya. Udah rambutnya dibule-bulein, kalau make gencu orang-orang memerah, dia memakainya biru. Udah kayak perempuan kecemplung di comberan. Udah putus itu mereng minta pulsa mulu. Iya. Boros. Cuma perempuan yang boros mah gak gue terusin. Yang irit-irit aja. Orang mana Del? Gadis apa janda? Kau masih gadis atau memang sudah janda? Gua nggak bagi bayaran lo besok lo. Lah emang belum dibayar. Orang lain serius teh nyanyi mulu.
Saya mah bagian Pak janda yang penting mah sayang sama saya. Yang penting mah benar-benar cinta sama saya. Udah punya anak Kang Udel? Seberapa anak nate? Ya anaknya mah nggak banyak, tibang 5. Mak! Lah apa yang lu kaget? Kang Udel bujangan, kawin sama janda. Jandanya anak 5, masa terus punya anak aja? Gue mah kagak demen sama anaknya. Gue mah demen ge sama mamanya. Udah temenanan dah orang mah emang kalau lagi demen begitu. Iya, susah bilangin deh bener. Jadi janda yang anak suka, iya bapak. Orang mana? Orang mana? Namanya bapak ge kenal pak. Juragan Kuntinali Brata, orang tuanya Pandu Dewanata. Aduh ya anak kawala anak bapak jang. Bukan berarti orang tua mau ngelarang anak suka, mau ngelarang anak cinta. Tapi Juragan Kuntinali Brata bukan lawan kita, enggak sederajat sama kita, bukan bandingan kita. Dawala ambuy. Sama siapa Kang Udel? Sama Juragan Kuntinali Brata. Poduh. Kenapa lu kesambar geledek Pon? Ulah kedinya tutup pantes. Boleh kita punya kesuka, boleh punya kecinta, cuman kita pikir-pikir dulu Kang Udel. Juragan Kuntinali Brata bekas bininya raja, juragan kita, dunungan kita. Sekarang Kang Udel apaan emang? Bila dibandingkan bumi sama langit, Kang Udel bumi, juragan Kuntinali Brata sama langit ke langit yang ke-7. Kudu mawas diri. Boleh kita cinta yang seimbang dong. Astagfirullahaladzim. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mampus kali segareng. Lo udah kayak golongan yang ngomong pakai takbir. Takbir Allahu Akbar, orang dipukulin. Coba. Saya mah begini Pak. Bapak setuju atau alhamdulillah syukur. Bapak enggak setuju, yang penting masih anak jangan disumpahin sama orang tua. Iya, soal diterima apa enggak menanti lamaran saya sama Juragan Kuntinali Brata, bagaimana jodoh. Pan bapak sering ngomong jodoh, umur, milik, rezeki, aturan yang mahaku. Maksud, siapa yang nyebut kue? Ini acara live streaming. Lagi ini bukan acara di kampung Pak, sekalian nanyain kue. Ini acara nining. Ini acara dari bos kita. Bos Pepadi Pusat, Bapak Haji Kondang. Alhamdulillah kita masih dikasih kesempatan ya man. Dia mah bener tadi kata Pak Agus nggak pandang bulu, mau wayang golek, ke mau wayang Jawa, ke mau wayang Betawi dirangkul. Dah kita doain Pak Haji Kondang biar sehat terus, biar lancar terus, biar gampang milik rezekinya. Juga nyengatur kita Pak Agus, bos itu teh. Tukang son, keru, tukang keker, keru. Bapak Haji Misan juga dari Bojong Menteng hadir, keru. Biar pada sehat, biar gampang milik rezekinya. Cuman besok jangan minta bensin buat mobil. Iya.
Boro-boro ngebensin ini mah gini kan. Wajah dorong. Si anak. Jadi maksud si Udel, Bapak setuju atau syukur, Bapak enggak setuju, tetap saya bakal datang ke istana Indraprasta. Saya bakal lamar itu gadis pujaan saya, Nyai Kuntinalibrata. Jangan. Kalau Udel sampai kejadian datang ke istana negara Amarta, Udel ngelamar Ibu Kuntinalibrata, sama aja Udel teh masuk ke sarang macan. Iya, emang juragan Kuntinalibrata nggak bakal marah, tapi anak-anak juragan Kuntinalibrata pasti bakal tersinggung. Bukan orang tua nyumpain anak, anak bakal dicincang di walang-walang sampainya di istana negara Amarta gitu. Seterah Pak. Terserah. Yang penting mas saya datang di hadapan Kuntinalibrata. Nyai Kuntinalibrata, ini AA sayang, tungguin AA. Nyai. Ya elah. Tadi mah. Aduh loh. Ayo naon Bapak, ngapa nggak dijaga-jagain? Begini Pak, yang namanya orang cinta, ini lagi juragan Kuntinalibrata janda. Kang Udel masih bujangan, nggak ada penghalang. Kadang-kadang yang punya bini 2, 3 masih ngelamar perempuan lain, masih nyari yang lain. Lah, biarin aja, yang penting mah dia mampu. Kali sekarang Kang Udel nggak ada kerjaan mah, siapa tahu begitu punya bini kerjanya rajin. Pernah ada yang punya bini 1, kadang-kadang makan nggak ketemu, pakai nggak ketemu, begitu bini 2 aja, kuat beli mobil, kuat beli sawah. Rezeki mah masing-masing ge Allah yang ngatur. Makanya kalau kita punya bini 1 belangsak, coba-coba punya bini 2. Sekagaknya kaya ge sama yang pertama kita digebukin gak berhenti-berhenti. Si Kalau tibang digebogin. punya bini 1 ge, kalau inget si Saman mah pekuru. Iya. Orang asal dia ngomong diplototin. Asal dia ngomong diplototin. Asal diplototin dia ngomong. Saya permisi Pak, kalau emang Bapak nggak setuju, saya bakal ngiring Kang Udel. Bukan apa, kalau bukan saya yang kesian, siapa lagi? Kang Cepot jangan ikut, biarin saya sendiri bersama Kang Udel. Terserah dibilangin ya udah. Anak Cepot jaga ini keamanan Tegal Karang Tumaritis. Bapak nggak peduli apa aja yang terjadi pada si Dawala. Ayah wae kade maneh di mana-mana Dawala. Mimitan mirayang Orang punya demenan teh orang tua bukannya modalin, malah ngelarang ya man ya. Kang Udel, Kang Udel, saudara gua ada yang nyusul. Watir ya watir. Watir mulun. Reng, Kang Udel, tunggu. Ngapain sih Reng, lu mau ngikut-ngikut, emang gue gak punya ongkos. Tunggu. Sini nih gue tungguin di depan nih. Mudah-mudahan we lu jadi pembela gue Reng. Sebab di lebah ini, sebelum ketemu sama juragan Kuntinalibrata, siapa aja yang menjadi penghalang, siapa aja yang jadi pengganggu, gua tabrak terus.
Sabar dulu, sabar. Datanera yang pangkona Salendra salin sumawa. Salendra salin pawarsa ya Salin pawarsa. Ya syukur atul reng, lu masih simpati, masih kesian sama gua. Yang namanya kita saudara langka, jangan lagi sifatnya ke saudara, ke tetangga. Kalau kita kalau bisa mah biar pada akur, biar pada rempuk. Ya apalagi ini kita saudara. Terima kasih lu mau ngikut sama gua, ya gua terima. Mudah-mudahan aja ntar kalau gue jadi sama Kunti Nali Brata, bagian lu gue kasih ngintip sekali. Namanya saudara mah kalau PA begitu tuh. Lah kalau ngintip mah sama aja diseksa. Capean ngintip kan namanya begawe. Kagak bisa bangun. Begini Kang Udel, makanya saya ngejar Kang Udel. Terus serang aja. Ini Kang Udel teh suka sama yang enggak seimbang. Demen sama yang kira-kira enggak akur. Lebih bisa lu bilang suka sama yang enggak seimbang, pan tadi dibilangin. Kayak bumi sama langit. Cuman gitu-gitu juga kali jodoh ada di tangan Kang Udel. Ya kalau kata gue mah jodoh ini reng. Iya, gue nanggung banget. Udah berapa kali gue ngimpi. Asal ngimpi sama Kunti Nali Brata. Asal ngimpi sama Kunti Nali Brata. Busut. Ngimpi segitu enaknya apalagi beneran. Asal gue cium dalam impian gue, loh wangi banget. Wangi itu ya. Wanginya kayak wangi jeruk nipis. Wah. Sedap bener rasa limo dikit sama minyak kasturi tuh nggak kayak bininya Acep katanya asal dicium bau cecurut. Iya jangan suka ngejelekin orang lain kalau dia senang, kalau kagak. Sekarang begini Kang Udel, kayak orang dagang mah, sebelum Kang Udel dagang kudu saya tanya dulu kira-kira modalnya apaan. Orang ngedeketin perempuan teh kudu ada modalnya. Pertama modal cinta. Biar kita nggak punya apa-apa, kalau emang perempuan cinta pasti jadi. Yang kedua kudu punya modal banda. Banda apa coba Kang Udel mau ngedeketin janda, ini lagi bekas raja. Coba. Duit teman Kang Udel memang jarang aja punya duit. Boro-boro punya duit teman ini ge utang sama Iben udah gope. Sama Temar udah 1,5 juta. Sama anak udah gope. Sama Pulung gocap. Mana yang mau ngedeketin perempuan? Kalau duit memang gua nggak punya reng. Tapi sedikit banyak yang namanya anak Semar. Pan lu tahu Semar mah ilmunya banyak. Pengebisanya banyak. Lah emang Kang Udel punya ilmu dari bapak lah. Makanya kita kalau sama orang tua menanya, biar pinter kayak apa, tetap pengalaman mah orang tua yang banyakan. Orang lain mah dari mana-mana nanya ke bapak supaya dagangnya laris, supaya festival menang, supaya pendidikannya lulus. Ini mah orang tua tiba ngehina aja ngehina. Habis bagaimana saya nggak hina orang tua miskin.
Apa yang dibuat andel-andelan Reng. Kalau soal miskin mah bagaimana milik rezeki. Milik yang namanya rezeki. Jangan lagi sifatnya kita nggak punya banda yang banyak. Kalaupun kita punya banda yang banyak, kalau emang milik kita kecil mah kudu kecil. Lu ilok lah. Satu contoh milik mah kalau emang yang kecil no, satu contoh mbok no. Kredit motor dari sebulan, 2 bulan, dari 2 bulan, 3 bulan, emang 3 tahun bentaran. Begitu impas aja itu motor ketipu orang. Ya coba dah. Leblon milik mah bangga. 3 kali lebaran itu. Dendaannya aja itu dendaannya. Makanya sekarang motornya hilang. Itu dendaan BPKB-nya aja sampai 8 juta. Kalau motor dijual paling gak 6,5. Makanya BPKB-nya nggak diambil. Lah rezeki mah Allahnya ngatur. Pan kadang-kadang orang tua punya anak perempuan, ada 3 punya anak perempuan, cakep-cakep anaknya. Rumahnya kecil karena emang orang miskin. Berdoa dan neng biar dapat jodoh, ntar lu dapat jodoh memurun dibawa sama laki lu. Sama orang tua meblangsak, sama laki lu mah senang. Karena emang miliknya kecil. Yang ngajak kawin bukannya orang kaya, orang ngontrak. Itu 3 juta udah mekeriaan ongkoh. Sama uang pekah ongkoh. Itu namanya sebut buntal kadut. Segala serahan ongkoh. Balik lagi pesan hiburan juga. Udah gitu nanggap tarling. Masih mertuanya yang ngebayar, coba 3 juta. Begitu aja kawin sebulan 2 bulan masih ngontrak, kesonoin merasa belangsak, nyampur. Karena memang rumahnya kecil, nyampur karena nambah mantu. Udah mertua ada di belakang, ngemperin. Nyampur sama WC ongko, nyampur sama dapur ongko, pemasaknya dia orang gak make gas, giliran dapat bantuan gas dari pemerintah, dijual. Nggak punya duit masak masih make kayu. Sel bangun tidur aja hidung pada hitam, udah pada cemong. Tuh milik mah kalau segayung pucung, yang namanya gayung pucung, jangan lagi nyendok air di gelas, apa nyendok air di laut, dapatnya segayung pucung. Laut airnya banyak lah tetap aja. Nah, kita kudu percaya sama rezeki, Allah yang ngatur. Siapa tahu jodoh emang bener-bener jadi. Gua sama Kuntinali Brata, gua punya ASEAN bagus Reng. Yang asal gua nyengir perempuan udah klepek. Orang kena corona. Tuh. Si Gareng sih. Bukan kena corona, kena pengaruh. Punya ASEAN goreng, punya pemelet 1. Yang asal udah keingetan gue juga udah tidur nggak pulas, makan udah nggak enak, duduk udah nggak enak, pengennya ketemu gue aja orang bisul ya. Emang saudara menghina banget. Coba kita pengen tahu ASEAN-nya dulu dah. Nih dengerin Reng nih. Ya coba. Bismillahirrohmanirrohim. Cur cahaya mancur, cahaya burmas putih araning langit, cahaya burmas inten araning lemah, setungkrep ning langit, setengkarak ning lemah, ya isun kegempur atine Kuntinali Brata kuraga aa udel. Mangkaulas mangkasih malik asih Kuntinali Brata keraga aa udel. Gua timpah pakai ludah dari sini dah. Coh. Udah mulai nggak pulas tidur. Mulai dia di sono lagi kelas akrisik. Udah gelisah. Bisa dia nyamuk mulu. Terus ada lagi gue ingetin dulu nih.
Orang udah kelamaan. Ular welang, ular weling, ular kadut, ular kobra, ular koros. Percaya manjur ini pada. ASEAN lah ular. Bangsa golongan ular. Lah itu mah bukannya manjur mati. Udah segitu aja dulu dah. Saman punya man? Lah punya saya dari zaman Bapak Nemit. Nah tuh kalau kita banyak temen mah ada aja yang ngebantuin. Iya Del, orang kagak. Iya orang sini juga biar tahu orang Pasir Angin ya man. Iya benar ah. Ya belum pernah nonton wayang kita, biasanya mamang kita. Ki Dalang Naman Sanjaya. Iya tuh sama. Siapa tahu abis nonton sini terus besoknya kalau ada hiburan manggil topeng. Udah, manggil wayang dalang lana. Ada gue manggil film. Nah, terus anggap wayangnya kapan? Coba man. Iya nanti saya bantuin nih. Iya. Pakai bismillah Bang Udel. Lah pakai bismillah mah penting man. Iya namanya ilmu mah. Umpak dasar. Dengerin ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrohmanirrohim. Cecak putih mencari madu. Cecek melengket bener tuh. Ah, Pokoknya asal udah nemplok mual terlepas. Cecak putih minta madu. Oh mencari madu. mencari madu. Ulang dah, ulang dah. Ulang dah ulang. Ulang. Lalu baru dikasih ilmu aja segitu udah gugup. Gue banyak pikiran man sebab Iya. duit punya utang banyak. Ya, makanya orang mah jangan banyak utang ah. Iya. Dengerin lagi nih ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrohmanirrohim. Cecak putih mencari madu. Cecek putih mencari madu. Kebo bule sungai dango. Kebo bule. Lagi ke kebo-kebo man. Wah elah. Terusin. Kebo bule sungai dango. Kebo bule sungai dango. Duk duk bruy, duk duk bruy, duk duk bruy 3 kali deh. 3 kali. Duk duk bruy, duk duk bruy, duk duk bruy. Itu pemelet apa ASEAN masuknya Itu man? doa pelantin nape. Ah. Lemonur ntar demenan gue jadi empuk man. Iya boyo. Yah kemesaman. Ilmunya kayak gitu. Iya. Udah Reng? Ya udah dah. Ya mudah-mudahan deh bisa tertarik sama Kang Udel. Dijabah menyang Maha Kuasa. Lir Wendra. Belum berangkatnya Dawala Nalagareng ke istana negara Amarta. Sampainya para buta denawa yang menjaga perjalanan Dawala maupun Nalagareng. Kepung! Tangkap! Lah ngapa Reng? Setan itu kayaknya setan itu. Jangan dengan nyamun. Lewat ngilik nih jangan ngilik. Lewat nganan nih jangan nganan. Nalbangnya dia melewat ini danggap kita makan malang-malang. Set. Makan Ada yang bandeng-bandeng. bandeng. Bukan makan bandeng. Itu. Makan bareng-bareng. Wah. Ayo deh, kita tangkap deh Dawala deh. Kita balik ke Jenyo Kang Udel lah. Belum hasil ini urusan Reng. Lu di belakang dah biarin gue di depan. Kalau berjuang mah jangan takut sama ombak Reng. Yes. Ladies and gentlemen, come here. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Temennya si Kemon murun. Wono kuring padedara. Manusia mah biar jelek ke daging enak.
Udah aja kita tangkap, kita potong-potong. Lagunya kebanyakan ini si Gede. Buta pating Caligra iblis pating puringis. setan pating puringan ya Pating puringan. Asal muasal dari mana juga maksud dan tujuan mau ke. Lu mau balik mulu kalau kemana-mana, Reng. Apaan kita teh balik kalau belum hasil, ntar yang di rumah mah taunya pengen jajan. Segala pengen nyarap. Lebalik Reng kalau udah hasil baru balik. Ini mah bukan apa-apa, bisa jadi cilaka. Bukannya dapat jodoh Kang Udel, akhirnya dapat kematian. Mati mah bagaimana Allah? Allahnya ngatur. Lu mah diam aja, Reng, diam. Kalau nggak lu nongkrong sono di bawah salon noh. Kalau ntar salon teguling kon lu ketiba salon. Umpama emang tujuannya benar-benar mau masuk ke hutan kita, udah aja kita tangkap. Biasanya yang namanya manusia asal masuk ke hutan ada yang dituju, ada yang diarah. Tahu-tahu hutan kita terang aja. Asal masuk ke hutan kita tahu hutan kita dipunyain. Kalau dipunyain digarap mending, asal dipunyain dijual. Lewat kiri kita jaga kiri, lewat kanan kita jaga kanan. Langi jangan menyaya ama manunya ngangang. Apa nih? Jangan menyaya ama manunya. Manunya menungang moong. Molo-molo nyimannya nimang temen orang lain. Yang namanya manunya memini yang ini moongin. Jangan percaya sama manunya ngangang. Jangan percaya. Lu pakai ada iramanya ngomong. Mial kayak gini ngeminya nyanyi. Lu ngomong aja nggak danta pakai segalanya. Ngomong memindang nami ngalu nyanyi memangus mial kayak gini artis akademi. Artis akademi dangdut. Coba nyanyi apa? Ngoyang nomlet. Set goyang dompret, Reng. Mel nyanyi goyang dompret bisa. Coba. Ngoyang nomlet, ngoyang nomlet. Aduh enak, aduh enak. Ketinggalan goblok. Ngoyang nomlet, ngoyang nomlet. Aduh enak, aduh enak. Enaknya? Iya bener. Coba rapnya. Mang nyaman. Maling. Ya, lah bukan begitu Bang rapnya. Wah jangan diterusin nih medah. Ya. Ya nyunga amang, nyunga nyengali. Suka sekali katanya. Suka sekali. Anda langin dangdut. Buset pakai banyak lagunya. Lah iya dia mah sering. Coba lagu apa? Halus nguneli mengemudianmu dan kelinduan yang aku miliki. Enak juga benar man. Malam
Minggu udah op. Malam Senin, malam jelajah. Motornya ada yang ketipu. Itu mah lagu Simbo itu. Hah? Ngapa ha? Yang jelas perjalanan diri sampean bakal dijaga pada diri aku. Coba-coba dah lu jaga perjalanan gua dah. Jangan salahin gua kalau akhirnya kaki lu gua patah-patahin. Jangan sombong lah Kang Udin lah. Orang memang kalau lagi demen perempuan mau berani aja Reng. Lah, biar katanya hujan kita narik-narik perempuan mau uset deh. Udah nggak kerasa dingin. Udah sergep bener. Bawaannya emang berani. Berani malu. Berani utang. Berani semua. Apaan? Ya kalau lo emang jadi pengganggu jangan salahin gua kalau akhirnya gua kasar sama di situ. Si bangsat. Udah kaki tertangkap ini si bangsat. Jalan bener. Undang ini mampu nih. Hati-hati. Menon. Aja deh. Aja Melayu. Awas. Alah, nyoman. Mundur nanti kakang yang coba. Hajar. Walah. Walah. Waduh. Wah, tobat.
Munduri mundur. Sayang saya. Mana Kang Udel? Pagi udah jauh bener noh. Jadi ini mah Kang Udel bahannya Kang Udel. Kita terusin yang lamar Juragan Kuntinali Brata lah, jangan setengah-setengah Reng. Kalau kita punya keinginan, kalau setengah-setengah aturan terlaksana jadi nggak terlaksana. Lanjut terus, orang-orang mau punya bini ngakalin perempuan. Kapan gue mau bujangan? Bagian ntar perjanjian gua, kalau gue jadi sekali mau gue kasih ngintip dah. Biarin gue kejebolong pagernya. Kerja gede ya bolongnya ya. Saya pengen tahu Kang Udel nih buatannya nih Rosa apa kagak lah. Ayo langsung Nyai Kuntinali Brata ini Nyai datang di hadapan si Nyai. Ayo Kang Udel. Berangkatnya Dawala maupun Nalagareng langsung menuju istana negara Amarta. Kebetulan Di istana negara Amarta udah dateng Aswatama yang juga sama membawa lamaran buat Wikudarona, dia punya orang tua. Akhirnya lamaran antara Dawala maupun Aswatama bantrok di istana Indraprasta. Rombongan Mekarjaya, tontonan jadi tungtuan. Ya inilah istana negara Amarta sampainya dua lamaran antara Aswatama juga si Dawala dari Tegal Karangtumeritis. Rai Mas adik Kakang Bratasenai. Ana apa Kakang? Yang kita tunggu udah datang ini teh lamaran dari Rama Wikudarona Kakang Aswatama. Waduh, bener bawa pasukan, bawa rombongan. Masuk Kakang Aswatama, masuk. masuk dulu Kakang Aswatama.